Lihatlah di hadapan kalian. Dayu dan Lani sedang duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit mereka. Lani ingat pada sebuah iklan di televisi yang sangat menarik, sehingga iklan tersebut menjadi iklan favoritnya. Lani pun memperagakan lagu pada iklan favoritnya di hadapan Dayu. Agar dapat diingat oleh konsumen, suatu iklan haruslah menarik. Tahukah kamu apa saja ciri-ciri bahasa iklan yang menarik? Berikut ini adalah ciri-ciri bahasa iklan yang menarik. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan baik, singkat, jelas, dan padat. Kemudian yang kedua, bahasa bersifat persuasif atau bersifat mengajak. Berikutnya, bahasanya menyampaikan informasi yang ada dari iklan tersebut dan bahasa menunjuk pada sasaran iklan tersebut, yaitu para konsumen. Sekarang kalian lihatlah kedua gambar contoh iklan berikut ini. Bahasa dan tampilan iklan elektronik yang menarik dapat membuat orang yang melihat iklannya ingin mencoba produk yang diiklankan. Apalagi iklan elektronik itu menampilkan gambar, suara, dan juga tulisan. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ada gambar seorang anak yang sedang beristirahat. Jadi pada gambar ini, sepulang sekolah, Udin beristirahat. Dia beristirahat sambil mendengarkan radio. Acara yang Udin dengarkan adalah lagu-lagu daerah. Ketika sedang mendengarkan lagu-lagu daerah, banyak selingan iklan sebagai jeda antar lagu. Perhatikan tiga benda ini. Ada radio, televisi, dan juga komputer. Ketiga benda ini termasuk benda-benda elektronik. Nah, radio, televisi, dan internet ini termasuk dalam sarana dalam penyebaran iklan elektronik. Isi iklan elektronik sangatlah beragam. Kita harus dapat memahami isi iklan dengan baik agar tidak salah dalam menerima informasi dari produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, ada banyak jenis iklan elektronik jika dilihat dari segi isinya. Apa sajakah itu? Berikut ini adalah beberapa jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama adalah iklan politik. Iklan politik ini adalah iklan yang biasanya berkaitan dengan partai politik. Kemudian, iklan pendidikan. Pada iklan pendidikan, di dalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kemudian, iklan kecantikan. Contoh iklan kecantikan ini adalah iklan sampo, iklan sabun mandi, atau iklan perawatan wajah. Berikutnya adalah iklan kesehatan. Iklan kesehatan ini biasanya menjual produk-produk yang digunakan untuk menjaga kesehatan, seperti iklan obat-obatan. Kemudian iklan makanan dan minuman. Dan juga ada iklan otomotif. Iklan otomotif ini contohnya seperti iklan motor atau iklan mobil. Dalam pembuatan iklan, diperlukan kerjasama antara pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan, kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Apa saja ya upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia?
Berikut ini adalah beberapa upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya yang pertama adalah dengan melakukan Festival Budaya Nusantara. Festival atau pesta budaya dapat diadakan sebagai upaya memperkukuh dan menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Acara Festival Budaya Nusantara menunjukkan persatuan dan kesatuan. Dalam acara ini, setiap daerah dapat menunjukkan ciri khas dari daerahnya. Kemudian, upaya yang kedua adalah toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia memiliki beragam budaya, beragam adat istiadat, beragam suku, bahasa, dan juga agama. Nah, keberagaman tersebut seharusnya membuat kita semakin bersatu. Dan yang selanjutnya adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan juga gotong royong. Gotong royong dapat mempererat hubungan atau kerukunan antar sesama warga. Indonesia kaya akan kebudayaan. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, tentunya Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Penyedia jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi. Sekarang coba kalian amati gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan oleh keluarga ini? Ya, mereka sedang menghabiskan waktu bersama. Dapat kita lihat sang ibu sedang bermain dengan anak laki-lakinya. Dan sang ayah sedang belajar dengan anak perempuannya. Setiap anggota keluarga di rumah memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Perbedaan itu seperti perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, perbedaan sifat dan watak, dan lain-lain. Meskipun memiliki perbedaan, kita tetap harus mengembangkan sikap kerukunan di dalam keluarga kita. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Berikut ini adalah sikap yang harus kamu kembangkan untuk menjaga kerukunan di lingkungan rumah. Sikap yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Kemudian, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois, dan tolong-menolong serta saling bekerja sama dengan antar anggota keluarga. Sikap menjaga kerukunan keluarga dapat dikembangkan dengan cara sering meluangkan waktu bersama. Apa saja ya contoh kegiatan meluangkan waktu bersama tersebut? Contoh yang pertama adalah beribadah bersama-sama. Kemudian contoh meluangkan waktu berikutnya, menonton TV bersama-sama. Kemudian makan bersama-sama, belajar dan juga bermain bersama, olahraga bersama, dan bertamasya bersama-sama. Dengan saling memahami perbedaan dari setiap anggota keluarga, maka hubungan antar anggota keluarga akan menjadi rukun dan terhindar dari konflik. Jika kita sudah terbiasa menjaga kerukunan dari lingkungan rumah, maka kita pun akan terbiasa melakukannya di lingkungan yang lebih luas, seperti lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Berikut ini adalah jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Ada usaha ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan,
perindustrian, perdagangan, dan juga jasa. Jadi ini adalah jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian adalah kegiatan bercocok tanam yang menghasilkan bahan makanan, seperti padi, jagung, dan lain-lain. Usaha pertanian sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Kemudian, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Kemudian, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang akan diambil manfaatnya, seperti sapi, ayam, kambing, bebek, atau domba. Nah, hasil dari peternakan antara lain telur, susu, daging, dan juga kulit. Berikutnya adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan pemeliharaan, pembudidayaan, serta penangkapan hasil ikan. Usaha perikanan ini terdiri atas usaha perikanan darat dan juga usaha perikanan laut. Usaha perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan seperti di sungai, waduk, tambak, atau kolam. Sedangkan usaha perikanan laut yaitu usaha pembudidayaan atau penangkapan hewan-hewan laut. Kemudian kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Berikutnya, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkannya, perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang seperti batu bara, emas, timah, dan juga minyak bumi. Berikutnya adalah perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, suatu perusahaan, baik itu perusahaan pemerintah maupun swasta. Kemudian, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan juga barang-barang hasil industri. Dan yang terakhir adalah jasa. Jasa merupakan kegiatan melayani masyarakat di bidang yang tidak berwujud. Bidang yang tidak berwujud ini disebut dengan jasa. Contoh usaha jasa adalah pemandu wisata, kemudian salon, bengkel, asuransi, penjahit, dan lain-lain. Sekarang coba kalian amati lagi gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ini ada gambar seorang ibu yang sedang menjaga toko kelontongnya. Masih ingatkah kamu apa jenis usaha ekonomi dari sebuah toko kelontong? Sekarang kita akan mempelajari muatan IPS. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan usaha di bidang ekonomi yang bertujuan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut ini adalah jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya. Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri ini biasanya memiliki modal yang terbatas. Kemudian, usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama atau gabungan beberapa orang
baik itu dalam modal, pengelolaan, maupun bagi hasil. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri, contohnya adalah usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, usaha jasa. Kemudian, usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok, contohnya adalah firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, dan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, serta koperasi.